Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Raka. Tujuan pembelajaran di video ini adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap untuk orang tua yang masih baru, yang mereka masih kebingungan menangani anak mereka yang baru lahirnya. Awal mula saya membuat video ini adalah ketika saya baru punya anak. Kemudian saya browsing ya, bagaimana cara merawat anak yang baru lahir. Ternyata banyak sekali informasi-informasi di internet dan media sosial, tetapi acak-acakan. Jadi nggak ada materi yang gabungkan semuanya, sehingga memotivasi saya untuk membuat video ini. Ketika saat itu saya tinggal cuma berdua dengan istri, dan kita bingung bagaimana cara merawat anak kita, karena di internet pun tercerai-berai informasinya. Maka kami membeli sebuah buku, yaitu Ciplay, My First Parenting Life. Kita beli buku ini. Di buku ini materinya lengkap, terus tersusun rapi. Jadi ketika kami merawat anak pun banyak sumbernya dari buku ini. Setelah kita pelajari lagi, ternyata banyak sekali informasi-informasi yang penting yang tidak di-cover oleh buku ini. Ini adalah contoh alat mandi bayi, bak mandi bayi yang harganya 1 juta. Dan juga ada alat mandi bayi yang harganya di bawah 100.000. Di video ini saya akan membagikan pengalaman pribadi, sehingga mungkin kalian bisa belajar dan mengambil hikmahnya. Gak semua yang mahal atau yang branded itu bagus, dan nggak semua yang murahan itu jelek ya. Mari kita next saja. Ini adalah bagian pertama yang harus kita pelajari, ilmu dasar yang harus dipahami ya. Ini dasar-dasar dari merawat anak. Pertama adalah ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi dimana si bayi kita hanya minum ASI, nggak boleh minum air putih, nggak boleh makan makanan halus, pisang, madu, itu nggak boleh ya. Cuma susu. ASI eksklusif itu artinya cuma minum susu, oke? Untuk para ibu yang baru melahirkan, kan air susu mereka masih sedikit. Biasanya anaknya mulai rewel. Biasanya kalau orang yang nggak tahu itu, mereka berpikir bahwa si bayi itu kekurangan minum, padahal nggak. Setelah lahir, bayi selama 2 hari itu cukup diberikan ASI dari ibu. Walaupun jumlahnya sedikit, itu sudah mencukupi kebutuhan bayi. Nggak usah harus ditambah dengan susu formula. Itulah kesalahan dari masyarakat kita sekarang. Lalu ketika menyusui juga tidak perlu dibersihkan ya. Kalau kotor ya dibersihkan, tapi kalau pakai lepas nggak usah dibersihkan. Prinsip dasarnya adalah harus mendownload aplikasi Primaku, ini dari IDAI atau Ciplay, untuk belajar cara menstimulasi anak. Ya, nanti ini bisa kalian pelajari, karena ini menstimulasi anak itu nggak bersifat urgent, jadi kita nggak bahas di sini ya. Terus tidak menjemur bayi di bawah sinar matahari secara langsung ya. Saya udah cari informasi dimanapun, nggak ada sumber literatur atau guideline atau penelitian yang membenarkan anak di bawah 6 bulan itu dijemur. Banyak sekali simpang siur, tapi saya luruskan, saya simpulkan di sini tidak perlu dijemur. Kalau misalnya anak Anda diasuh oleh mertua dan menjemur bayi itu adalah kebiasaan beliau, coba sarankan untuk menjemurnya jangan langsung terkena matahari, dan juga jangan terlalu lama. Ya, itu antisipasinya aja. Terus tidak perlu memberikan benda tidak terbukti ilmiah ya. Banyak sekali bayi-bayi Anda biasanya kalau datang ke IGD itu jidatnya ada putih-putihnya, ada kuning-kuningnya lah, di badannya ada daunnya lah, saya juga kurang tahu ya. Pokoknya tidak perlu diberikan itu tidak ada manfaatnya ya. Lalu adalah gurita pada anak, tidak ada manfaatnya ya. Jadi kalau orang kita pakai gurita itu tujuannya biar apa? Katanya biar perutnya tidak kembung, padahal itu nggak ada manfaatnya. Terus bedong bayi itu tidak untuk meluruskan kaki. Bedong bayi hanya untuk menghangatkan ya. Kita lihat di gambar ini, ada gambar bayi bule pakai bedong ya. Bedongnya pun bedong modern ya, bentuknya baju. Jadi tidak untuk meluruskan kaki, tapi hanya untuk menghangatkan. Untuk bayi dengan ASI eksklusif itu bisa tidak BAB selama 10 hari. Dengan catatan tidak muntah, tidak kembung,
berat badannya naik dan kentut setiap hari. Jadi kalau misalnya anak Anda belum BAB 5 hari, 4 hari, nggak usah ke IGD, nggak usah ke dokter dulu. Perhatikan dulu dia muntah nggak, kembung nggak, berat badannya naik nggak, kentut nggak. Itu yang paling penting. Nggak usah khawatir kalau anak Anda tidak BAB ya. Ini kondisi normal bayi baru lahir. Ini banyak sekali orang-orang yang, apalagi orang tua baru yang nggak tahu sebenarnya ini normal. Tapi mereka mereka kira ini kelainan gitu ya. Pertama adalah bayi di bawah 6 bulan matanya juling ya. Saya juga awal melihat anak saya juga bingung, kok matanya juling. Jangan-jangan kelainan, ternyata enggak ya, normal. Terus perut kembung dan terlihat besar ya. Kadang kembungnya itu memang, maksudnya perut bayi itu memang besar dan besarnya itu nggak simetris terkadang. Ada sisi kanan atau kiri yang lebih besar gitu. Nah itu normal ya, nggak usah khawatir ya. Terus bercak putih di bawah palatung, di bawah mulut itu ya, ada lihat di gambar ini titik putih. Nah itu normal itu. Coba kalian lihat di bawah mulut anak kalian apakah ada putih-putihnya ya. Terus bibir yang kering juga itu normal ya. Gak usah dikasih madu, gak usah dikasih apa, kasih aja air susu yang ASI yang diberikan itu, tempelkanlah ke situ ya. Atau dibasahkan dengan air hangat pun tidak apa-apa, air matang ya, untuk membasahi bibirnya. Terus kepala yang peyang dan tidak bulat sempurna ya, memang normalnya kepala bayi itu bulat gitu ya. Cuma karena berbagai hal, kadang dia ada peyangnya. Nanti dijelaskan untuk peyang ini di slide berikutnya ya. Terus sering cegukan, sering bersin dan gumoh ya, itu normal ya. Jadi jangan panik ketika anak-anak cegukan atau bersin-bersin ya. Lalu prinsip dasarnya merawat bayi itu, pertama pipi jangan dicium dan disentuh ya, pipi, mulut jangan dicium dan disentuh ya. Terutama kalau misalnya ada tetangga yang jenguk atau muyi ya. Jangan boleh mereka untuk mencium pipi maupun bibirnya ya. Mencium kepala masih boleh lah. Terapkan protokol COVID, di mana ketika kita mau menyentuh anak kita harus cuci tangannya menggunakan sabun. Hindari kerumunan ya, kalau misalnya anak kita ini mau dibawa keluar, jangan di tempat yang crowded, pakai masker, orang-orang yang mau jenguk anak kita pakai masker. Terus juga jangan bersalaman, maksudnya tangannya kalau bisa jangan dipegang-pegang lah. Tangan anak kita jangan dipegang-pegang gitu. Karena kadang-kadang anak bayi dia koloh ya Pak, memasukkan jarinya ke dalam mulut, itu bisa menjadi sumber penyakit ya. Terus gunakan disinfektan itu tidak perlu sebenarnya. Ini materi-materi yang akan kita pelajari di video ini. Oke, kita awali dengan menyusui. Pertama adalah menyusui dengan ASI. Manfaat menyusui dengan ASI itu untuk ibu itu lebih ekonomis ya, nggak usah beli susu. Itu lebih higienis karena susunya tersimpan di dalam payudara. Juga praktis, kalau mau minum nggak usah nyeduh dulu, nggak usah ngerebus air. Lalu untuk anak apa manfaatnya? Ini meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan resiko alergi, menurunkan resiko obesitas dan diabetes, dan menurunkan resiko SIDS, sindrom kematian mendadak. Lalu yang penting adalah perlengketan mulut dan puting yang benar. Jadi ketika menyusui, Anda harus perhatikan perlengketan mulut dengan putingnya. Jadi bagaimana yang benar? Pertama adalah menghisap dalam, bukan hanya puting tapi juga areola ya. Bibir mencucu seperti ikan, posisi dagu dan badan menempel ke ibu. Terlihat dan terdengar bayi itu meneguk air. Tidak ada suara tambahan saat menghisap, jadi nggak ada. Tenang ya. Kita lihat gambarnya di sini. Ini adalah areola ada area hitam di sekitar puting ya. Ini area ini harus terhisap pada saat bayi menyusui. Kita lihat di sini gambarnya, si bayi itu menyusui hingga area areolanya dan dagu menempel, bibirnya mencucu ya, lihat. Nah, ini perlengketan yang benar. Kenapa harus benar? Nah, ini dia. Karena kalau misalnya perlengketan yang nggak benar, nanti putingnya gampang lecet. Kalau putingnya lecet, nanti nyeri nyusunya. Posisi perlengketan yang nggak tepat, si bayi itu gampang kembung, gampang kolik, perutnya nyeri gitu, jadi lebih rewel bayinya. Terus kalau udah putingnya lecet seperti ini, biasanya si ibu males nyusuinnya. Ketika males nyusuin,
air susunya menggumpal di payudara, itu bisa menyebabkan mastitis, bisa infeksi nanti. Ini adalah posisi menyusui. Posisi menyusui itu sebenarnya ada banyak, cuma yang sering kita pakai itu ya ini ya, the cradle lah, cradle. Yang kita bayi menyusui, di mana tangan kanan si ibu itu adalah memegang bokong bayi, jadi menyangga tubuh bayi yang kanan. Lalu yang kiri adalah mengatur, mengontrol apakah hidungnya ketutup atau enggak. Itu kan bisa dikontrol dengan tangan yang kiri. Lalu misalnya dagunya menempel atau enggak, itu bisa kita otak-atik gitu ya, pakai tangan yang kiri. Sedangkan yang cross cradle ini, si bayinya digeletakkan di bantal, lalu tangan yang kiri untuk mengontrol payudara, terus yang tangan yang kanan untuk menyangga badan bayi gitu ya, menahan gitu. Oke. Lalu yang penting juga side lying. Ini side lying juga sangat penting ketika ibu menyusui malam hari, malas duduk, bisa dilakukan posisi seperti ini sambil istirahat ya. Tapi jangan sampai ketiduran. Oke. Sama ketika bayi menyusui, diusahakan jangan sampai tidur. Maksudnya begini, ketika bayi baru menyusui baru 1 menit, ketika bayinya tidur, lakukan stimulasi, ditepuk-tepuk atau telinganya dipegang-pegang, jarinya dipegang-pegang, biar si bayi itu nggak ketiduran. Jadi sekitar udah 10 menit, 5 menit, ketika dia tidur ya itu dibiarkan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau masih awal-awal udah tidur, coba dibangunkan biar dia kenyang dulu. Jadi tidur si bayi itu lebih pulas, ibu pun nggak terlalu lelah nanti. Oke, ini tanda bayi lapar dan kenyang. Oke, bayi lapar itu menangis walaupun udah digendong tetap menangis ya, tangannya mengepal. Ini paling sering tangannya mengepal, tangannya dimasukkan ke mulut, terus membuka lebar ketika bibirnya disentuh seperti ini ya. Ini akan buka lebar gitu ya. Kalau dia kenyang gimana? Ya menutup mulut, melepas, isapannya dilepas, terus kepalanya, tangannya udah mulai kebuka, nggak ngepal lagi. Nah, ini adalah 3 tahap si bayi lapar ini. Kalau dia udah mulai lapar, dia mulai gelisah nih, mulutnya udah mulai buka, kepalanya udah mulai nengok-nengok mencari puting. Kalau dia udah mulai lapar, dia udah mulai stretching atau mulet-mulet lah kita bilang orang Jawa itu. Terus udah gerakannya udah mulai gelisah ya. Ketika si bayi udah sangat lapar, dia baru menangis ya. Setelah bayi Anda disusui, lalu disendawakan. Sendawakan itu biar nggak gumoh gitu loh. Jadi posisinya didudukan, ditepuk-tepuk atau dilus-lus, atau di posisi duduk seperti ini lalu ditepuk-tepuk dari belakang ya, seperti itu ya. Disendawakan bayinya. Terus kalau menyusui juga usahakan habiskan dulu 1 payudara. 1 payudara sudah kosong, baru menyusui berikutnya payudara satunya lagi. Jadi ketika dikosongkan 1, yang 1 dipakai, yang 1 tuh sedang direfill gitu. Tanda bayi cukup ASI ini ya. Setelah disusui, Anda harus tahu tanda-tandanya. Pertama, sehari minimal 8 kali. Minimal 8 kali. Atau setiap 3 jam itu bayi Anda menyusui. Jadi kalau misalnya bayi Anda tidur sudah sampai 4 jam belum menyusui, bangunin aja, disusukan ya. Terus buang air kecil minimal 6 kali sehari. Jadi setiap 4 jam Anda kan harus mengganti popok. Nah, di setiap mengganti popok itu harus ada air seninya. Kalau Anda ganti 4 jam terus popoknya kering, itu berarti kekurangan cairan. Terus lewat usia 5 hari feses menjadi kuning ya. Oke, ini cukup tahu aja. Berat badan bayi menyusut minggu awal, lalu perlahan naik terus menerus ya. Memang dari awal minggu awal bayi memang berat badannya cenderung turun, nanti naik lagi, nggak apa-apa. Bayinya aktif, kulitnya berwarna cerah ya. Warnanya nggak kuning. Kalau misalnya kuning, coba susunya dibanyakin dulu. Kalau memang dari air susu yang sudah dibanyakin nggak ngaruh, berarti itu bawa ke dokter ya. Nah, ini gambar apa?
Ya, ini bayar gambar bayi gumoh ya. Gumoh itu normal, nggak usah khawatir. Jadi kalau gumoh itu gimana? Ya, kalau gumoh penanganannya adalah bayi kita dimiringkan. Jadi yang udah keluar jangan dimasukkan lagi, dimiringkan. Setelah dimiringkan, setelah gumohnya keluar semua, lalu dilap. Oke. Masalah dalam menyusui. Yang pertama adalah mastitis atau payudara bengkak. Jadi kita lihat gambar di sini, ini adalah yang di bawah ini merah semua itu mastitis. Jadi mastitis secara menyeluruh adanya peradangan pada payudara karena berbagai hal ya. Sebelum terjadi mastitis itu biasanya yang bengkak tuh cuma satu ini aja, satu bagian aja, belum sampai bengkak. Kayak ada benjolan dulu, itu adalah ASI yang tersumbat gitu. Kalau misalnya dibiarkan ya sampai mastitis. Kalau mastitis dibiarkan pun harus ke dokter bedah, itu dioperasi nanti, dibuang kalau sampai bernanah itu ya. Penyebabnya ya karena produksi ASI-nya berlebih, terus dia frekuensi menyusuinya nggak sebanding, produksinya udah banyak tapi nggak dikeluarkan ya, perlengketan saat menyusui nggak benar, bayinya nyusu terus tapi ASI kita nggak kosong, itu karena perlengketannya mungkin nggak benar. Terus adanya infeksi pada kelenjar ya, ini kalau belum terjadi infeksi yang luas, masih misalnya sehari ini kita menyusui cuma sedikit gitu, jadi ada yang terkumpul. Jadi yang pertama kita bisa melakukan pijatan-pijatan agar ASI yang menggumpal itu lebih lancar. Kemudian kalau misalnya nyeri, kita bisa melakukan kompres dengan es dan juga kompres hangat ya untuk mengurangi nyerinya itu. Dan juga kalau misalnya si bayi nggak mau menyusui, kita bisa pumping untuk mengeluarkan si ASI kita yang menggumpal. Oke. Yang kedua adalah bayi tidak mau menyusui. Ini bisa juga karena hiperlaktasi atau produksinya kebanyakan ya. Si bayi awal menyusui karena alirannya cepat, dia tersedak sehingga nggak mau lagi dia menyusu. Terus juga bingung puting. Bingung puting tuh si bayi lebih suka menggunakan DOT dibanding dengan puting. Ini karena aliran botol dari itu lebih lancar lewat DOT gitu. Sedangkan aliran ke puting kan nggak cepat gitu. Jadi si bayi lebih suka dengan DOT. Lalu aksesoris tambahan yang bisa membantu saat menyusui ya. Pertama ada nipple cream. Ini bila payudara Anda lecet, gunakan nipple cream ini untuk mengurangi nyeri, dan nipple cream ini aman untuk bayi. Jadi ketika masih ada krimnya digunakan untuk menyusui, itu aman ya. Bantal menyusui untuk biar posisinya lebih tinggi si bayi. Breastpad ini digunakan kalau misalnya ASI kita bocor. Ini fungsinya seperti ini ya, pampers ya. Lalu bra dan baju menyusui itu juga sangat penting ya. Pompa ASI itu juga perlu kalau bila Anda bekerja atau air susu Anda sedikit, perlu stimulasi biar banyak, itu bisa dipompa. Lalu faktor yang mempengaruhi produksi ASI. Ini faktor utama adalah semakin sering mengosongkan payudara, semakin banyak ASI yang kita produksi ya. Yang kedua adalah tingkat stres. Ini yang utama dulu, ini sangat penting ini. Jadi orang tuh salah, masyarakat kita tuh salah kalau kita dengar omongan orang awam tuh biar ASI-nya banyak, makan inilah, makan itulah, itu atau enggak minum obat ini, minum obat itu biar ASI-nya banyak. Itu nggak tepat, bukan salah sih, nggak tepat ya. Nah, untuk faktor tambahannya adalah makanan yang sehat dan bergizi, serta kebutuhan air yang cukup, dan juga olahraga atau pijat oksitosin. Ini faktor tambahan aja. Jadi makanan-makanan yang kita konsumsi itu faktor tambahan, bukan yang utama. Ini makanan yang baik untuk ibu menyusui. Pertama adalah kalori tambahan. Jadi makannya, kalau menyusui makannya itu harus banyak ya, nggak boleh diet. Terus juga perlu iodium, zat besi, vitamin D, dan kaolin. Nah, ini makanan-makanan ini ribet lah kalau kita pelajari satu-satu. Jadi prinsipnya adalah biar mudah. Ini nih contohnya nih. 12 makanan yang baik untuk menyusui ya. Yang pertama adalah daun katuk, oatmeal ya. Sebenarnya ini yang baik itu bukan berarti wajib ya.
hampir semua makanan yang sehat dan bergizi itu baik untuk ibu menyusui dan juga bisa meningkatkan produksi ASI. Nggak cuma daun katuk aja dan lain-lain ya. Jadi untuk lebih mudah, biar mudah aja, tetap ada prinsip utama 4 sehat 5 sempurna ya. Ada makan buah, sayur, konsumsi karbohidrat dan protein. 5 sempurna, susu kalau misalnya tidak ada alergi itu nggak apa-apa dikonsumsi. ASI booster bukan sebatas obat dan makanan ya. Jadi kalau orang zaman sekarang, kalau kita lihat di media sosial sangat aneh gak minum ASI booster. Padahal itu nggak wajib. Jadi ASI booster nggak cuma obat ya, nggak cuma vitamin, bisa juga daun katuk atau juga kue. Jadi kalau kita sangat percaya bahwa kue itu bisa meningkatkan ASI, jadi ketika kita makan kue, otomatis otak kita merespon. Jadi otak kita mengeluarkan hormon oksitosin sehingga produksi ASI kita bertambah. Bahkan ada orang ya, saya pernah ini sharing aja, ada orang bilang ini biar banyak minum ASINya minum obat Cina. Padahal obat Cina itu nggak ada hubungannya dengan ASI, tapi karena si orang itu percaya, entah dia dapat info dari mana, sehingga dia setelah minum itu ASINya banyak. Padahal nggak ada hubungannya. Ya karena setelah minum obat ini mungkin tingkat stres dia berkurang gitu loh. Bisa juga dengan doa ataupun kepercayaan yang lain. Asalkan kita yakin kita melakukan suatu hal dan hal itu mengurangi tingkat stres kita, itu bisa juga menjadi ASI booster ya. Jadi tetap utamakan faktor utamanya yaitu sering payudara sering dikosongkan dan juga jangan stres, itu yang utama ya. Makanan yang harus dihindari. Oke, semua makanan boleh dimakan asalkan jumlahnya tidak berlebihan. Ini adalah prinsipnya. Jadi ketika ibu hamil bilang pantangannya apa, udah nggak usah banyak mikir, nanti stres kita. Makan aja, yang penting nggak berlebihan. Hampir makanan yang tidak boleh dikonsumsi pada orang normal itu tidak boleh dikonsumsi pada ibu hamil. Contohnya adalah ya inilah, rokok, terus alkohol. Ini orang normal juga nggak boleh gitu lah. Terus ikan-ikan seperti hiu dan tuna ini tinggi merkuri, nggak boleh pada ibu hamil. Nggak hamil pun sebenarnya nggak bagus makan ikan yang tinggi merkuri sebenarnya. Tenang aja, ikan-ikan itu jarang kita temui di pasar kita kok. Di pasar Indonesia itu ikan-ikan itu jarang. Jadi tenang aja. Lalu kopi ini masih boleh maksimal 2 cangkir kopi sehari ya. Bukan nggak boleh cuma dibatasi. Ini beberapa ikan ya kalian bisa lihat yang tinggi merkuri. Ini nggak harus dihindari ya. Ini kemungkinan nggak ada lah di pasar Indonesia, ini jarang lah ya. Lalu bagaimana dengan kopi, coklat, teh hijau? Ini adalah makanan yang mengandung kafein. Makanan kafein yang terkandung di makanan ini nggak setinggi yang di kopi. Kopi aja boleh minum 2 cangkir ya, apalagi makan coklat dan teh ini ya. Pasti bolehnya lebih banyak. Lalu cabai. Banyak orang bilang menyusui nggak boleh minum cabai, tapi saya udah cek di beberapa literatur nggak ada pantangan cabai itu nggak boleh. Jadi nggak terbukti secara ilmiah klaim-klaim itu. Lalu untuk produk-produk dari susu sapi seperti susu, keju ataupun yogurt ini boleh. Yang tidak boleh itu kalau misalnya Anda atau anak Anda alergi susu sapi, itu memang tidak boleh. Kalau misalnya nggak alergi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Susu formula atau disingkat Sufor ya. Kita harus tahu apa bedanya ibu yang memberi ASI dengan ibu yang memberi Sufor ya. Kalau ibu yang memberi ASI itu sayang si kecil sepenuh hati. Kalau ibu yang memberi Sufor, sayang si kecil sepenuh hati juga. Kalau ibu yang memberi ASI punya ikatan yang kuat dengan si kecil. Kalau ibu yang memberi Sufor punya ikatan yang kuat dengan si kecil. Lalu dua-duanya sama-sama lelah dan kurang tidur. Lalu dua-duanya juga memprioritaskan si kecil. Jadi baik ibu yang memberi ASI maupun ibu yang memberi Sufor itu sama aja. Cuma kalau boleh jujur memang ASI lebih unggul dari segi konten ya. Tapi sisanya sama aja. Kita nggak usah
terlalu memusingkan kalau misalnya kita tidak dapat memberi ASI, lalu kita stres. Enggak usah ya, santai aja ya. Yang penting anaknya dikasih makan, itu intinya. Oke, susu formula sebagai pendamping atau pengganti ASI. Kalau misalnya sebagai pendamping, artinya adalah si bayi dengan ASI eksklusif, tetapi karena tidak mencukupi, ditambahkan susu formula. Bila sufor sebagai pendamping ini, saya sarankan itu konsultasi ke dokter anak atau ke dokter lah, pokoknya konsultasi untuk pemberian pendamping ASI ini. Jadi nggak boleh semau-mau ya. Lalu kalau sebagai pengganti ASI ya full, berarti si bayi itu minum sufor ya. Kenapa untuk pendamping ASI ini perlu konsul? Karena bila ibu menyusui ASI dicampur dengan pemberian sufor, lama-lama pemberian ASINya akan berkurang. Jadi si susu formula itu nggak mendampingi, justru mengganggu produksi ASI karena mempengaruhi si mental si ibu. Jadi kalau ibu yang udah misalnya kayak udahlah kasih sufor aja lah daripada anaknya nangis, daripada nyusu nggak kenyang atau gimana, kalau bisa sih full ASI. Oke, jenis susu formula itu ada 3 ya, ada khusus, ada yang bubuk biasa, ada yang cair. Kalau yang khusus yaitu ya soya, susu-susu yang untuk alergi. Kalau yang cair ya, saya belum pernah menemukan sih susu formula yang cair ya. Untuk yang bubuk ya contohnya SGM, terus Chilmil. Cuma kita bahas di sini susu bubuk karena itu yang paling umum ya. Dan kita nggak bahas yang khusus ya, nggak yang alergi. Kalau alergi konsultasi ke tenaga kesehatannya. Oke, penyajiannya. Pertama, siapkan air minimal 70 derajat Celcius. 70 derajat Celcius itu adalah suhu optimal untuk membuat susu. Gimana caranya? Jadi kalau Anda masak air mendidih, tunggu dulu 10 menit. Botol itu dikasih bubuk, susu bubuk sesuai kebutuhan. Lihat takarannya di kemasannya, baru dicampurkan airnya. Setelah dicampurkan, dikocok, digoyang gitu, muter. Nggak dikocok ya, nggak boleh. Nah, terus bayi kita butuh berapa banyak susu formulanya? Nah, sebenarnya ada hitungannya. Jadi kebutuhannya itu adalah 150 sampai 200 ml per kilogram berat badan. Contoh, kalau dia beratnya 3,5 kilo, dalam satu hari dia butuh 450 ml sampai 700 ml. Segini dalam tiap 3 jam si anak ini butuh kurang lebih 60 ml. Ini hitung-hitungannya. Kalau kalian malas ngitung kebutuhan bayi 150 sampai 200 ml per kilo ini, ada nih tabelnya lebih gampang ya. Jadi lahir sampai 1 bulan mulai dari 30 sampai 60, terus sampai 50 sampai 100. Ini frekuensinya 8 sampai 12 kali ya, maksimal tiap 3 jam. Ini cara gampangnya. Cuma dalam pemberian, misalnya dia minum targetnya 60 ml ya. Kalau langsung dikasih semua biasanya gumoh, nggak kuat. Biasanya kita kasih dulu setengah, baru sisanya setengahnya lagi, gitu ya. Itu nggak apa-apa. Cara penyimpanan dan cara pemberian. Oke. Bila sesudah diseduh, sudah dibikin dan nggak langsung diminumkan, Anda bisa simpan di kulkas dan itu bisa bertahan sampai 24 jam. Kalau mau dipakai tinggal dihangatkan, targetnya suhunya 40 derajat. Gimana caranya biar suhunya 40 derajat? Itu ada alat penghangat ASI yang elektrik, itu lebih mudah. Terus bila susu sudah diminum, itu bila 1 sampai 2 jam ini belum habis, dibuang ya. Oke. Terus sebelum susunya diberikan, dites dulu di tangan kepanasan atau enggak. Kalau kepanasan ya diamkan dulu gitu. Nah, ini adalah contoh penyimpanan bubuk susu formula ya. Jadi saya ada pengalaman pakai, jadi susu formula saya cuma kan dari plastik gitu. Plastik dari bungkusnya cuma dilipat pakai karet gitu ya. Pas malam hari digigit tikus. Akhirnya ya udahlah, terpaksa harus beli botolnya atau toples lah, apal ditutupin apa ya, jangan cuma box dan pakai karet gitu ya. Nanti kalau misalnya digigit tikus, dihinggapi kecoa, anaknya sakit, kita nggak tahu penyebabnya, nggak ketahuan.
gitu loh. Lalu posisi menyusui dengan botol ya. Posisi menyusui dengan botol susu ya. Ini intinya adalah kepalanya lebih tinggi daripada badannya baru diberi susu. Tuh. Lalu cara membersihkan botol susu ya, ini mudah ya. Pertama kita harus punya baskom khusus, alat pencuci khusus, lalu apa ini? Deterjen, bukan deterjen ya. Alat pencuci botol yang khusus gitu, yang food grade. Setelah itu kita cuci biasa, kita sikat, dot-dotnya kita sikat. Nah, setelah itu kita bilas, kemudian kita rebus ya. Nah, ini nih. Untuk botol rebus 2-3 menit di air mendidih. Untuk dot atau yang alat-alat bayi yang berbahan silikon direbus 30 detik aja. Nggak usah 2-3 menit. Ini bisa dilihat di gambar. Ini botol-botolnya saya rebus terpisah dengan barang-barang bayi yang berbahan silikon. Kemudian di sini kan ada dot dan tutup botolnya. Ini kalau pas dicuci dipisah, pas mau direbus digabungkan aja. Ini setelah direbus kita ambil lalu kita tiriskan di alat yang khusus. Jadi saya sarankan sih untuk mengeringkan botol di tempat khusus ini ya, supaya tidak tercampur. Kalau bisa yang tertutup seperti ini, yang tertutup. Jadi kalau kita malam hari misalnya ada cicak, ada kecoa, nggak bisa masuk dia. Kalau bisa yang tertutup. Kalau misalnya bisanya yang model ini atasnya harus ditutup lagi pakai baskom kah, apakah, pumping ASI. Jadi kapan sih kita perlu pumping itu? Ketika kita payudaranya bengkak, anaknya nggak mau minum, kita harus pumping. Bayinya puting anda lecet, kalau disusuin sama bayi sakit. Tapi kalau nggak dikeluarin makin bengkak, pumping. Terus untuk ngerangsang mengeluarkan ASI gitu ya. Bayinya masih belum mau nyusu tapi ASINya belum banyak, jadi kita pumping atau full pumping kalau kita bekerja gitu ya. Ini penjelasan singkat aja untuk pumping ini, karena nggak semua ibu baru itu melakukan pumping. Ini dibaca aja ya, saya nggak jelaskan di sini lah. Pokoknya inilah. Lalu ini wadah penyimpanan air susu yang diperah itu diberi nama, diberi label, lalu disimpan di dalam freezer. Yang paling lama di depan, yang paling baru di belakang gitu ya. Ini saya dapat dari IDAI. Saya rasa ini merupakan tabel penyimpanan susu yang paling bisa dipercaya lah ya. Anda bisa lihat di sini, di mana freezer itu dibagi jadi 3 ya. Ada yang suhu kurang dari 15, kurang dari 18, kurang dari 20. Oke. Ini dibaca ya. Lalu mencairkan ASI yang beku ya. Dari freezer kita pindahkan ke non freezer, itu seharian udah cair. Setelah itu kita hangatkan. Kalau misalnya kita mau cepat ya, kita yang beku itu kita pindahkan ke baskom, kita campurkan air hangat biar dia mencair lebih cepat gitu ya. Terus setelah itu kita pindahkan ke botol biasa, dan juga kita masukkan ke alat penghangat ini agar suhunya 40 derajat gitu. Nanti susunya digoyang aja, jangan dikocok ya, biar merata. Kemudian cara mencairkan susu ini jangan direbus, jangan dimasukkan microwave, itu nggak boleh ya. Memahami arti tangisan bayi. Ini sangat penting untuk orang tua baru, karena mereka kadang nggak ngerti nangis bayinya kenapa, nggak paham. Cuma ini juga ya inilah, marilah kita sama-sama belajar ya. Walaupun udah kita apa-apain pun kadang tetap nangis, itulah bayi, memang itu normal ya. Jadi nangis satu-satunya cara bayi untuk berkomunikasi ya. Dia terutama ketika lapar nangis, kepanasan, kedinginan nangis, mules mau BAB nangis, ngantuk pun nangis, dia risih pampersnya penuh nangis, dia kaget ada motor lewat nangis, dia lagi tidur tiba-tiba mimpi atau kebangun nangis ya. Itulah ya, pokoknya memang merawat bayi atau merawat anak itu ada seninya. Jadi nggak bisa kita memahami 100% apa yang diinginkan bayi, tapi nggak apa-apa.
Nah ini sangat krusial, sangat penting menggendong bayi ya. Gimana cara menggendong bayi? Untuk orang tua yang baru pasti nggak paham ini caranya, karena ada ilmunya sebenarnya. Jadi ini kita lihat dari tabel ya. Untuk bayi 0 sampai 3 bulan atau baru lahir itu tulang punggungnya itu bentuknya C, melengkung. Nanti kalau sudah 3 sampai 6 bulan nanti C itu akan sedikit berubah hingga semakin sempurna di umur 1 tahun gitu, udah bisa jalan ya. Awalnya memang C karena nanti kan berkembang lah. Gimana anak yang baru lahir itu yang baik gendongnya itu gimana? Nah, kita lihat di sini gambarnya, yaitu M shape, bentuk M shape. Jadi memang punggungnya melengkung bentuk C, disangga ya, bagian pantat dan bagian punggung belakang leher disangga. Kakinya nekuk seperti ini itu nggak apa-apa, normal untuk bayi. Ini adalah posisi yang ideal, jadi nggak masalah. Lalu kalau misalnya digendong biasa, dijarit gitu, kakinya pun nggak lurus, nekuk gitu. Terus punggungnya ya bentuk C gitu ya, untuk anak baru lahir ya. Ya, kita lihat gambar-gambarnya. Ini juga artis-artis di Indonesia ya. Ada yang pakai gendongan M shape, ada yang digendong tanpa tangan. Ini kalau yang bule ini udah rada gede nih anaknya. Lehernya udah kuat untuk menyangga. Nah, kita belajar bagaimana yang salah. Bagaimana cara menggendong yang salah, ini yang perlu kita pelajari di sini. Nah, ini adalah cara menggendong yang salah. Pertama, diangkat seperti macan Simba ini ya. Karena tulang punggungnya itu berbentuk C, kalau kita pegang seperti ini otomatis akan lurus. Sedangkan tulang punggung anak bayi itu belum kuat untuk menopang badan dia, jadi nggak boleh gini. Jadi harus selalu digendong, pinggang dan belakang leher tuh disangga gitu, kepala itu disangga. Ini juga gambar sebelah itu juga gambar yang salah karena punggungnya tuh nggak lurus menceng gitu. Jadi digendong tapi nggak bentuk C, ini melewat gitu ya. Ini juga salah ini prinsipnya. Nah, ini adalah foto anak saya. Ini lagi ada 2 kesalahan yang saya lakukan di sini. Ini mau sharing aja ya. Pertama, dia memang posisi duduk bentuk C, cuma C di sini adalah dia duduk, jadi tulang punggung itu menopang berat badan dia, itu nggak boleh. Terlalu C ini, terlalu C nggak boleh karena tulang punggungnya itu belum kuat, belum bisa menahan kepala dan badan. Harusnya ini jangan terlalu C gitu loh. Terus ini juga posisinya bayi saya lagi dijemur, karena pas itu belum tahu harusnya nggak boleh dijemur ya anak bayi, terutama yang kurang dari 6 bulan. Nah, ini adalah second baby syndrome. Jadi kalau kita angkat anak kita terus lehernya kita maju mundurkan seperti ini, itu bisa menyebabkan pendarahan di otaknya. Itu nggak boleh. Apa kasus terburuk dari pendarahan otak ini? Ya pasti meninggal ya. Jadi nggak boleh digoyang-goyang, itu nggak boleh. Oke, kesalahan menggendong bayi ya. Ini jadi kalau misalnya kita menggendongnya dengan posisi yang salah, nanti kestabilan tulangnya terganggu. Kalau pinggangnya kan harusnya lurus, sedangkan tadi pinggangnya menceng-menceng, nanti bisa menyebabkan gangguan pencernaan, gangguan jalan, gangguan kencing, cedera otot ya. Dari si penggendong pun, ini yang gendong mana ya? Ini yang menggendong pun harusnya bahunya lurus, ini jangan miring. Nanti bisa skoliosis lah, jangan terlalu nunduk, nanti lordosis, gangguan tulang pokoknya ya. Oke, ini adalah kebersihan bayi. Nah, kebersihan bayi itu yang perlu dijaga pertama adalah mandi tidak terlalu pagi dan tidak terlalu sore. Oke, bebas mandi berapa aja tapi normalnya ya 2 kali ya. Bersihkan mata setiap mandi. Jadi pakai kain lap, basahin pakai air hangat, dilap ini nih. Set. Dan memotong kuku bayi secara rutin. Oke. Potong kukunya, kalau enggak dan nanti nyakar-nyakar mukanya sendiri atau nyakar-nyakar tangan yang lain, harus dipotong terus. Lalu hidung dan telinga selalu dicek, kalau bersih, kalau kotor dibersihkan ya. Kalau nggak kotor ya nggak usah, nggak cek aja. Bersihkan mulut bayi setiap hari ya. Setiap bayi nanti setiap nyusu nanti ada bekas susu di lidahnya, itu harus dibersihkan. Sekalian juga bersihkan gusi-gusinya juga bisa tuh dibersihkan di lap ya. Lalu jaga kebersihan tali pusat ya. Pertama nih cara memandikan bayi. Ada 2 cara ya. Secara garis besar ada 2 cara. Cara basah adalah
si bayi masuk ke dalam air. Ini kesulitannya membutuhkan skill ya, jadi rada susah ini caranya kalau nggak terbiasa. Lalu kalau dia mau mandi basah seperti ini, masuk ke dalam air, tali pusatnya sudah putus. Tali pusatnya sudah putus. Jangan masih ada tali pusatnya dimandikan masuk ke bak, itu nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, nggak bagus. Suhu airnya maksimal 40 derajat ya, nanti dikira-kira aja. Campurkan air mendidih, air biasa. Lalu cek pakai siku juga bisa ya. Siku lebih sensitif, jadi dicek pakai siku. Kalau udah pas ya baru mandikan lah. Kalau bak mandi yang saya pakai ini yang murah ya, mungkin harga 20.000 atau 30.000 gitu. Kalau yang lebih mahal itu nanti ada termometernya dia untuk airnya, tapi pakai ilmu kira-kira aja lah. Nah, untuk cara memandikan yang kering ya, ini bayi hanya diseka gitu, dilap. Ini tujuannya selain keuntungannya itu adalah merawat tali pusat tetap kering. Jadi tali pusat bayi kalau belum copot, kita mandinya di cara kering aja biar nggak infeksi, biar nggak basah gitu ya. Ini lebih mudah dilakukan. Saya kasih tahu caranya ya. Gampang aja ini. Ini adalah air 40 derajat yang air hangat gitu ya. Ini peralatan bayi, kita ambil lapnya, kita basahin. Nah, kita lap mata dulu, badan, semuanya kita lap pakai air hangat, kita basahin. Lalu kita ambil sabun, kita pakaiin sabun di seluruh badan, lalu kita bilas. Lalu setelah dibilas kita keringkan. Setelah dikeringkan, nah kita dari perlengkapan bayi ini, biasanya yang saya pakai itu minyak telon, bedak ya untuk muka. Kadang-kadang pakai kolon itu pewangi gitu sih. Habis itu udah sih. Untuk prinsip penggunaan alat-alat skincare bayi ini, kalau di website IDAI itu semakin sedikit semakin baik gitu ya. Jadi Anda nggak usah cari-cari pemutih, krim apa. Intinya semakin sedikit semakin baik. Ini membersihkan mulut dan gusi ya, pakai kasa steril, beli di internet murah 5.000. Kita basahi dengan air hangat, kita masukkan ke jari gitu, terus kita bersihkan lidahnya ya. Udah gitu doang. Setiap hari dilakukan supaya bersih ya. Mengapa harus menjaga kesehatan gusi? Karena residu air susu itu harus dibersihkan memang, mencegah penumpukan bakteri dan jamur. Merawat tali pusat, nah ini tali pusatnya bagus ya, nggak infeksi, bersih. Nah kita lanjut next. Dia akan lepas setelah 1 minggu, pada beberapa kasus bisa sampai 2 minggu. Pokoknya jaga selalu kering, biarkan terbuka ya, kayak tadi ini gambarnya terbuka. Lalu jangan beri cairan apapun. Bila Anda orang suruh pakai ini nggak usah, biarin aja. Terus tidak perlu dibersihkan dengan sabun ataupun alkohol, itu nggak perlu ya. Mandikan dalam teknik mandi kering. Minyak, bedak atau jamu-jamuan tidak perlu diberikan pada tali pusat. Nah, ini kita lihat gambarnya, ini tali pusat yang masih baru lahir, lama-lama kering, lalu lepas sendiri. Oke. Tali pusat ini jangan disimpan di bawah popok ya, jangan ditutup, biarkan terbuka, itu aja sih. Ini contoh-contoh tali pusat yang mengalami infeksi, dia itu merah, bernanah seperti ini ya. Kalau udah seperti ini ya bawa ke dokter aja atau ke tenaga medis ya. Oke, ini BAB. Bila bayi BAB langsung bersihkan dan ganti popoknya. Kalau misalnya udah 4 jam, bila tidak BAB, popok wajib diganti setiap 4 jam. Kalau dia pakai popok, wajib menggunakan diaper cream. Ini namanya diapres. Jadi karena adanya jamur atau kebersihannya kurang dijaga di area ini pantatnya, jadi infeksi dia. Makanya harus sering dibersihkan, dilap kering, dipakein diaper cream ya, biar nggak kayak gini. Oke, ini adalah tidur bayi. Oke. Anak perlu tidur untuk berkembang. Yes. Usia 1 bulan tidur total 16-18 jam ya. Saya juga nggak pernah ngitungin anak saya tidur berapa jam sebenarnya. Jam biologis bayi belum terbentuk, betul sekali. Kadang orang tua tuh nggak tidur malam-malam. Ya pokoknya malam jadi siang, siang jadi malam lah, itulah pokoknya. Usia 3 bulan
bayi itu udah bisa membedakan siang atau malam. Biasanya belum 3 bulan pun udah bisa ya. Lakukan sleep training sejak usia 6-8 minggu. Ini sleep training nggak kita bahas di sini karena itu nanti lah kalau bayi yang sudah rada besar ya. Terus bayi lebih nyenyak bila digendong, itu adalah fakta. Jadi Anda nggak usah heran gitu kalau anaknya lebih suka digendong. Dari keempat foto ini, mana yang paling benar itu, yang sesuai standar internasional? Apakah satu, yang ini, apakah yang dua, atau yang ketiga, atau yang keempat? Yang keempat ini Ria Ricis ya. Oke, jadi yang paling benar itu adalah posisi yang ketiga, yang paling standar ini. Saya kasih tahu yang ketiga ini kenapa paling bagus, paling standar. Dia terpisah dari ranjang orang tuanya. Terus di dalam kasurnya tidak ada mainan, tidak ada bantal, tidak ada apa-apa, tidak ada selimut. Yang gambar pertama ini ada bantalnya, nggak boleh, posisinya udah terlentang ya, itu udah betul. Terus ini nggak pakai bantal ya, ini udah betul. Yang kedua ini wah, ini pelanggaran yang kedua ini. Udah pakai selimut, pakai mainan, tidurnya miring, pakai bantal pula. Wah, kacau. Nggak boleh. Mungkin tuh anaknya udah besar gitu ya. Kalau yang ketiga itu yang betul lah, yang keempat juga salah ini. Pakai bantal ini nggak boleh, bayi tidur pakai bantal. Kenapa nggak boleh? Karena bantal itu nggak ada manfaatnya. Terus bisa menyebabkan SIDS ya, sindrom kematian mendadak pada bayi. Lanjut, ini posisi-posisi yang salah juga ya. Bayi nggak boleh tidur tengkurap. Bayi tidak boleh tidur tengkurap. Kalau misalnya tidur tengkurap di pelukan kayak gini, kita harus tetap pantau. Kalau enggak nanti kalau udah pulas kita kembalikan lagi ke posisi yang standar yang di awal ya. Nah, posisi tempat tidur, posisi dan tempat tidur. Tidur terpisah dari orang tua, kasurnya juga padat tuh ya saya bilang ya. Kasur bayi nggak boleh terlalu empuk, harus padat. Terus di area kasur tidak ada benda apapun, betul ya. Posisi bayi terlentang, selain terlentang tidak boleh. Kalau misalnya posisinya nggak terlentang, kalian harus pantau. Nanti kalau udah pulas, kembalikan lagi posisi terlentang ya. Menggunakan bedong bila ingin menghangatkan bayi. Yes. Misalnya biar bayinya hangat, boleh dipakaikan bedong. Kalau selimut tidak boleh. Kenapa? Karena nanti selimut itu ada kemungkinan menutupi jalan nafas bayi. Jadi tidak boleh. Lalu bayi tidak perlu pakai sarung tangan. Yes. Nggak usah pakai sarung tangan. Cuma pada kasus anak saya pun saya pakaikan sarung tangan karena dia suka nyakar-nyakar mukanya gitu ya. Sarung tangan untuk menghangatkan bayi itu salah, itu nggak tepat itu karena mengganggu perkembangan sensorik dia. Ini adalah foto bule ya, pakai bedong internasional ya. Jadi bedong internasional dipakaikan, bukan selimutnya, ini bedong ya. Dipakaikan set, kakinya pun bebas, nggak lurus ya, bisa bebas gitu. Tangannya pun nggak pakai sarung tangan ya. Yang pakai sarung tangan tuh anak Indonesia aja, anak luar enggak kok. Ini saya coba jelaskan ya. Ini kan kepala bayi yang paling kiri adalah kepala yang normal, enggak peang gitu ya. Lalu yang gambar kedua ini adalah kepala bayi yang peang di sisi kanan. Lalu yang ketiga ini adalah peang di sisi kanan juga sih. Lalu yang keempat ini peang di bagian belakang. Oke, pokoknya ini peang lah. Nah, ini adalah gambar tempat jualan bantal. Jadi seolah-olah mereka membuat bantal yang bulat itu bisa membuat kepala yang peang ini jadi normal gitu ya. Ya contohnya ini kepala yang peang di belakang pakai bantal bulat nanti jadi normal. Kepala yang peang di ini sebelah kanan kemana pakai bantal ini jadi normal. Ini adalah nggak betul ya. Bantal nggak membuat kepala bayi nggak peang. Ini cuma marketing jualan aja. Kalau kalian cari di website atau di internet, pasti nanti menunjukkan seperti ini. Jadi jangan terkecoh. Kalau nanti kepalanya peang, gimana biar normal lagi? Itu dengan cara pertama tummy time. Yang kedua, ini mengatur posisi saat menggendong bayi gitu, saat menggendong bayi pokoknya menggendong bayinya selang-seling lah kanan kiri ya. SIDS tadi kita udah singgung ya, sindrom kematian mendadak.
itu sebenarnya tidak ada penyebab pasti. Yang ada itu faktor resiko. Faktor resikonya adalah posisi tidur yang tidak benar, posisi tempat tidur yang nggak standar, ya. Lalu pencegahan menghindari faktor resiko, betul sekali. Ini saya ambil dari YouTube, di mana si posisi bayi tidur tengkurap, karbon oksida yang keluar dari hidung, terjadi turbulensi yang bertabrakan dengan kasur, sehingga entah kayak mana ceritanya si bayi ini meninggal gitu, SIDS ya. Makanya nggak boleh ada bantal-bantal, nggak boleh ada mainan-mainan di dalam tempat tidur bayi. Ini saya foto anak saya mau sharing aja di sini. Saya awal punya anak pun ya gini lah, pasti pakai sarung, beli bantal, beli kasur bayi. Padahal setelah saya pakai ini kasurnya kurang keras gitu, kualitas sponsnya yang bawah terlalu kurang bagus. Jadi lama-lama pun nggak kepake, ini nggak saya pakai lagi setelah saya belajar ya. Terus posisi kepala bayi nanti pas tidur tanpa bantal itu akan berubah kanan dan kiri, itu malah bagus ya. Jadi bebas, nanti bisa berubah-ubah kanan kiri. Kalau pakai bantal kepalanya cuma fix, jadi lebih cenderung kepalanya adalah peyang yang bagian belakang. Imunisasi ini adalah yang terakhir ya. Kalau anak Anda mau imunisasi, nggak usah pusing-pusing, cari aja kader posyandu atau kantor desa setempat dimanapun Anda berada. Dulu saya sempat ngontrak di Medan pun, di daerah kontrakan itu tinggal cari kadernya, bilang anak saya mau imunisasi, ya udah di hari H datang, udah beli buku yang warna pink, nanti tinggal ditanda-tandain ya. Pakai yang program pemerintah aja, gratis. Kalau yang di rumah sakit kan bayar, sayang sih sebenarnya. Sama aja sih intinya. Oke, terima kasih ya. Ini kuliah pengasuhan bayinya sudah selesai untuk bagian 1. Mungkin nanti di bagian 2 akan saya update. Tapi untuk topik-topiknya mungkin kalau kalian ada yang mau request diberikan aja di kolom komentar. Sebagai penutup, jadilah orang tua seperti induk ayam ya, yang selalu melindungi anaknya, yang selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya. Walaupun ayam itu nggak pernah mandi, ayam nggak punya apa-apa, tapi mereka memberikan yang terbaik untuk anaknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.